dengan saya Mang Iko. Di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Tumbal Pesugihan Ibu Kandung. Bagaimana dan seperti apa ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Setelah 3 tahun sudah kami hidup berdua, dan Adrian sudah memasuki sekolah menengah akhir. Sekarang sudah kelas 12. Bu, Bapak kenapa gak ada kabar? Sudah 3 tahun berlalu loh. Aku yang tengah sibuk minum teh, menatap kening anakku itu. Kan ibu sudah bilang, Bapak sudah tidak peduli lagi. Ia tampak murung, namun ada gelagat aneh di diri Adrian. Kamu jangan pergi jauh-jauh, Adrian, ucapku padanya. Kenapa, Bu? Aku di sini. Adrian memang anak yang baik, walaupun aku sedang sangat keji. Bulan depan, aku sudah harus berkuliah, Bu. Mungkin akan sedikit sibuk dan ibu akan sendirian di rumah, ucap Adrian padaku. Entah mengapa hatiku sangat sakit, mengingat dahulu aku mempunyai banyak anak, yang sekarang hanya tersisa satu saja. Rasanya aku benar-benar butuh mereka di sini. Perut ibu sekarang sudah sering sakit, Adrian. Entah mengapa, ibu takut sekali kalau tiba-tiba ibu tumbang dan tidak ada orang di sini, ucapku merintih. Memang benar, sudah setahun ini aku mulai merasakan beberapa gejala sakit. Tak tahu apa sebab dari itu. Terlebih sekarang aku sangat tidak suka makan. Ibu juga tidak nafsu makan, Adrian. Alis Adrian mengernyit, mulutnya bergetar. Aku tak tahu apa yang tengah ia pikirkan. Ibu cuma butuh istirahat, tapi ibu harus makan yang banyak ya, ucap Adrian padaku. Namun, ini benar-benar ada hal lain di diriku. Seperti ada bisikan, seolah-olah kejadian yang aku lalui tempo hari akan membuat karma bagiku. Aku tidak menginginkannya. Aku berusaha berpikir positif, tetapi semua hartaku hampir habis. Sedikit demi sedikit, perhiasan milikku sudah aku jual untuk kebutuhan sehari-hari. Rasanya uang sebanyak itu tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Aku sedikit stres, seperti halnya di saat bersama Mas Bar dulu, tentang ekonomi yang sangat sulit. Ibu sudah tidak punya uang lagi, Adrian. Uang ibu sudah habis, ucapku lirih. Nanti Adrian bekerja, Bu. Ibu jangan khawatir. Akhir-akhir ini badanku terasa sangat berat. Kepalaku terasa pusing sekali. Dan aku sering sekali mendengar teriakan ibu dari beberapa anak kecil. Tetapi ketika aku mencarinya, suara itu lenyap. Aku benar-benar membutuhkan sosok semua anakku yang sudah tiada. Yang aku tumbalkan hanya untuk harta. Rasanya sangat menyesal sekali. Apalagi sampai sekarang Bu Puji tak ada kabar. Dia hilang tanpa jejak. Sudut pandang Adrian. Ibu semakin aneh semenjak pindah dari rumah lama dan sekarang sudah 3 tahun di sini. Gelagat ibu tampak seperti orang linglung. Sesekali aku bertanya, namun ia tampak bersedih hingga sesekali melamun. Bibirnya pucat pasi karena ibu tak pernah ingin makan, dengan alasan masih merasa kenyang. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ibu punya penyakit apa selama ini? Gumamku sembari menatap ibu yang tengah duduk santai menghadap sebuah teman kecil. Aku mengembuskan napas dengan pelan. Usiaku sekarang menginjak umur 18 tahun. Bulan depan akan memasuki dunia perkuliahan. Beruntung aku masuk jalur beasiswa, jadi aku tak perlu merepotkan ibu. Bu, aku menyapa ibu yang masih melamun, menatap rerumputan hijau di hadapannya. Iya, Adrian, jawabnya lirih. Sudah setahun terakhir sikap ibu berubah menjadi lembut. Ia tak kasar lagi padaku. Bapak juga tak ada kabar sama sekali. Ayo makan, Bu. Hari ini ibu belum makan apa-apa, ajakku pelan. Ia menggeleng perlahan. Ibu tidak ingin makan.
Sekarang ibu kesepian, Adrian. Kan Adrian ada di sini, Bu. Ibu gak kesepian. Raut wajah ibu berubah menjadi sangat sedih. Bola matanya berbendung air mata yang akan terjatuh. Ibu rindu adik-adikmu, Adrian. Ibu ingin mereka di sini. Ucapnya dengan menintikan air mata perlahan. Aku tahu, ini memang ulah ibu yang tega menumbalkan mereka hanya demi harta semata. Namun, di sisi lain, aku tak ingin menyalahkan sepenuhnya kepada ibu. Mereka sudah tenang di sana, Bu. Timbalku lirih. Namun, ibu tampak semakin murung. Perekonomian kami sekarang sudah sulit. Aku harus pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan ibu dan juga diriku. Hari ini tepat hari pertama masuk di perkuliahanku. Aku terpaksa meninggalkan ibu sendiri di rumah. Ada perasaan cemas. Karena setelah ibu sering melamun, sekarang ia sering mencelakai dirinya sendiri. Aku berniat untuk pulang lebih cepat hari ini juga. Ketika sampai di rumah, sepi yang menyapaku. Bu, Ibu, Adrian sudah pulang. Ibu di mana? Aku segera melempar tas yang berada di punggungku dan segera mengecek di dalam kamarnya. Namun nihil, tak ada ibu di sana. Ibu di mana? Gumamku. Aku kembali berlari ke arah taman kecil yang biasa ibu bersantai di sana. Terlihat ibu sedang duduk menyila, seperti memohon sesuatu. Tolong kembalikan anak-anakku. Aku ingin mereka. Itulah yang ia ucapkan. Tapi entah ia meminta kepada siapa. Pelan-pelan, aku mendekat lebih dekat agar lebih jelas apa yang ibu sedang ucapkan. Tolong, hartaku sudah habis sekarang. Jadi tolong kembalikan semua anakku. Lagi-lagi, ia memohon agar adik-adikku kembali padanya. Bu, ia menoleh dengan tatapan mendelik padaku. Tak tahu mengapa, ia menjerit saat melihatku. Kedua pundakku terasa sakit, seperti sedang menahan beban. Tak tahu pasti apa yang sedang terjadi diriku. Ibu tampak ketakutan dengan kedua tangan yang menutup penuh wajahnya. Lepaskan, Adrian, dia bukan mangsamu. Ibu berkata entah kepada siapa, padahal hanyalah aku yang ada di sini. Ibu bicara dengan siapa? Aku mencoba menahan beban yang ada di pundakku. Sakit sekali. Aku mencoba membaca doa agar rasa sakitnya memudar dan menghilang. Doa apapun aku baca agar lebih mereda. Tak berlangsung lama, rasa berat dan rasa sakit di atas pundakku mulai memudar dan mulai hilang. Namun, keringat dingin dengan degup jantung tak beraturan masih menyertai diriku. Ibu masih tampak ketakutan dengan raut wajah yang semakin hari semakin lesu. Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa? Aku bertanya dengan memegang kedua pundaknya. Ia hanya menggeleng lalu memelukku. Maafkan ibu, nak. Bisiknya kepadaku. Jantungku masih berdegup dengan kencang. Masih terasa sangat pegal di kedua pundakku. Ibu mau jujur sama kamu. Tapi tolong berjanjilah pada ibu. Jangan tinggalkan ibu sendirian. Ucapnya lirih dengan bibir pucat pasi. Iya bu, katakanlah. Ia mengembus napas pelan. Ibu yang menjadi dalang kematian adik-adikmu, Adrian. Ibu minta maaf. Apa yang dikatakan Pak Haji Rosadi memang benar. Waktu tempo beberapa tahun yang lalu, dan aku memang percayanya. Tapi mendengar pengakuan langsung dari ibu, rasanya berbeda. Aku merasa lebih kecewa. Aku melepas dekapannya dan mulai menatap wajah ibu dengan tajam. Rasanya ingin sekali meninggalkan ibu sendirian di rumah ini. Jadi semuanya, iya, ini semua salah ibu. Ibu tega merenggut semua nyawa adikmu dengan cara keji. Kamu masih ingat Asi? Aku mengangguk
dengan degup jantung yang tak karuan. Iya, ASI tumbal pertama. Jasad ASI sengaja ibu buang di sungai atas dasar perintah Bu Puji. Ungkapnya lagi. Ia menunduk merasa bersalah dan malu di hadapanku. Ibu Puji yang... Iya, Ibu Puji yang mengajak kali ini kepada ibu, ucapnya. Air matanya tak bisa dibendung. Ia menangis terseduh-seduh. Lalu, Bapak di mana, Bu? Kenapa Bapak tidak ada kabar sampai sekarang? Tanyaku dengan tatapan tajam padanya. Namun, bukannya menjawab. Ibu tiba-tiba tertawa aneh. Bahar? Kamu tanya tentang Bahar? Aku menautkan kedua alisku, sementara dahiku kukernyitkan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan ibu. Bukankah tadi ia bersedih atas semua perbuatan kejinya? Mengapa yang berbeda setelah aku bertanya tentang perihal Bapak? Bapak sebenarnya kemana? Sebentar, aku akan mencari nomor Pak Haji Rosadi. Sudah lama aku tak berkomunikasi dengannya. Batinku sembari meninggalkan ibu yang tengah tertawa sendiri. Aku tak memiliki kontak siapapun di sini. Apa aku perlu pulang ke rumah lama untuk mencari Pak Haji? Tapi, bagaimana dengan ibu yang sendirian? Aku akan tetap pergi. Untuk kebaikan ibu juga. Kasihan melihatnya seperti kelelahan hingga kurus seperti itu. Aku mulai mendekat pada ibu yang tengah tertawa sendiri dengan menyebut nama Bapak. Bu, Adrian mau pergi sebentar, ucapku lirih. Ia seketika menengok ke arahku dengan tatapan tajam. Kali ini ia bertingkah sangat aneh. Matanya melotot ke arahku. Jangan, alisku mengernyit. Hanya sebentar saja, Bu. Tangannya terarah kedua pundakku dan menatapku amat dalam dengan senyum menyeringai. Ia tampak bukan ibu. Bu, lepaskan. Pegangannya sangat kuat. Giginya tampak mencuat dengan mata melotot ke arahku. Bu, sadar, Bu. Aku berusaha meraih tangan yang tengah memegang kedua pundakku. Kamu mau cari pria tua itu? Bagaimana ibu bisa tahu isi pikiranku? Tidak, Bu. Aku hanya ingin membeli makanan untuk ibu. Aku sengaja berbohong karena aku tahu ia sangat membenci Pak Haji Rosadi. Perlahan-lahan ia melepas genggamannya di pundakku, lalu duduk termenung menunduk. Sakit sekali, liriku. Ibu mulai tenggelam dalam lamunannya lagi. Memang sudah tidak wajar sikap ibu kali ini. Apakah perlu aku bawa ke dokter saja sebelum aku mencari keberadaan Pak Haji Rosadi? Ia kembali menoleh padaku. Ibu mau tidur, ucapnya lirih. Aku segera menuntutnya berjalan ke dalam kamar dan membaringkannya tepat di kasur. Serta tak lupa selimut menutup sekujur tubuhnya. Apa ini karma untuk ibu? Aku harus bagaimana ini? Batinku. Mungkin ini kesempatan untuk aku pergi mencari keberadaan Pak Haji Rosadi. Biarkan ibu terlelap tidur dan aku akan pergi sebentar. Sengaja aku menggunakan ojek online agar lebih cepat dan tidak terkena macet di jalan. Aku masih ingat betul jalan di area rumah lama ibu dan bapak dulu. Ternyata sekarang rumahnya kosong, tak berpenghuni. Hei, kamu ngapain? Salah satu anak laki lebih muda dariku, mungkin masih di bangku SMP. Lagi lihat-lihat aja, memangnya kenapa? Tanyaku pada si bocah ini. Rumah ini angker, banyak yang kena teror kalau lewat di sini. Mending abang pergi aja. Ucap si bocah ini membuatku semakin penasaran. Hendak ingin bertanya lebih dalam, si bocah ini malah pergi berlari. Hendak ingin memasuki rumah lamaku, tetapi teringat aku tak memiliki kunci untuk membukanya.
Pergi ke rumah Pak Haji dulu aja ah, pikirku. Beruntung aku masih mengingat rumah Pak Haji Rosadi. Semoga beliau ada di rumah. Rumah sederhana yang masih sama seperti waktu lalu, ketika masih duduk di bangku SMP. Aku mengetuk pintu di depanku sambil mengucap salam. Assalamualaikum. Namun, tak ada sahutan dari siapapun dari dalam rumahnya. Sengaja aku menunggu sembari duduk di kursi teras rumahnya. Tak berlangsung lama, Pak Haji Rosadi keluar. Waalaikumsalam. Aku terperanjat dan langsung berdiri, menatapnya dengan senyuman khasku. Kamu Adrian, anaknya Bahar, ucapnya padaku. Aku mengangguk sembari menyalaminya. Iya Pak Haji, aku Adrian. Ayo duduk. Kamu kemana aja? Bapak cari-cari, katanya sudah pindah rumah. Tanpa basa-basi ia langsung menanyakan keberadaanku sekarang. Iya Pak, aku pindah rumah dengan ibu. Jawabku singkat. Pindah kemana? Kenapa gak bilang ke bapak? Maaf Pak, ibu dadakan sekali meminta untuk pindah, jadi aku tidak sempat memberitahu bapak. Jawabku. Jadi bapakmu tinggal di sana? Aku menatapnya bingung. Aku kesini untuk mencari keberadaan bapak, tapi Pak Haji malah menanyakan perihal bapak. Bapak tidak tinggal denganku. Aku malah gak tahu bapak sekarang di mana Pak. Jawabku dengan raut wajah bingung. Jadi selama ini, bapak sudah curiga sebelumnya. Aku tak tahu apa yang ia katakan. Curiga dalam perihal apa? Apa Pak Haji Rosadi tahu tentang keberadaan bapak? Memang bapak di mana Pak? Kata ibu, bapak pergi merantau lagi. Ia menggeleng dengan mengembuskan napas beratnya. Ibumu memang keji Adrian. Kan bapak sudah bilang sebelumnya, ibumu punya ritual pesugihan. Aku mengangguk sembari menelan saliva dalam-dalam. Iya Pak, ibu sudah jujur padaku kalau memang ia sengaja melakukan hal ini. Apa? Dia sudah mengatakannya. Dasar wanita jahanam. Aku menghela napas perlahan. Tapi aku tidak bisa membencinya Pak. Dia masih tetap ibuku, wanita yang melahirkanku. Walaupun ia sudah mati pun, ia masih tetap menjadi ibuku. Ia memegang kedua keningnya. Iya, kamu benar Adrian. Kamu memang anak yang baik. Jangan sekali menyakiti hati ibumu, walaupun ibumu bukanlah orang baik. Jadi, aku ingin ketemu bapak Pak Haji. Tolong Adrian Pak. Aku memohon kepada Pak Haji. Aku tahu keberadaan bapak sekarang. Bapak tidak begitu tahu Adrian. Tapi dalam terawangan bapak, sepertinya bapakmu masih berada di sekitar rumah lamamu. Dahiku mengernyit. Rumah lama? Ada apa dengan rumah lamaku? Tetapi mungkin ini menjadi pertanda bahwa bapak akan segera ditemukan. Ibumu bilang Bahar pergi merantau. Pak Haji berjalan tepat di samping kananku dengan hentakan kaki yang pelan. Iya, ibu juga bilang seperti itu ke aku. Tapi sudah 3 tahun lebih bapak tidak memberi kabar ataupun uang. Timbalku. Sejak kematian adikmu yang kecil itu. Aku mengangguk mengiyakan. Sepertinya Pak Haji ada rasa curiga. Semoga saja kebohongan yang ditutupi ibu segera terbongkar. 20 menit berlalu karena kami harus berjalan kaki menuju rumah lamaku yang sudah tak terawat. Masuk Pak, tanya aku pada Pak Haji. Iya, masuk aja. Baca doa dulu, sahutnya. Tak lupa kau terus membaca doa yang kubisa. Bau tak sedap serta rumputan menjulang tinggi membuatku kesulitan untuk berjalan. Kondisi rumah masih sama, hanya saja sudah mulai keropos dimakan rayap, serta atas yang mulai rusak. Bapak di sini Pak.
Pak Haji masuk ke dalam sebuah kamar kecil yang tak lain adalah kamar ibu dan bapak dulu. Entah apa yang dicari Pak Haji saat ini. Ia sedang mencari sumber yang bisa menemukan bapak. Gimana Pak? Namun, ia tak mengayut apapun, ia terus fokus pada pencariannya. Aku yang tampak bingung, menoleh ke sebelah kanan. Terdapat lemari bekas ibu dan bapak. Aku mencoba membukanya, namun terkunci. Ada apa, Adrian? Pak Haji menyaut. Aku ingin buka lemari ini, Pak, tapi sangat susah. Aku terus membukanya, namun hasilnya nihil. Sini, biar bapak yang dobrak. Aku mulai minggir dan membiarkan Pak Haji mendobraknya. Pintu lemari terbuka. Waduh, banyak sekali bajunya, ucap Pak Haji. Namun, aku menemukan kanan di balik tumpukan baju-baju milik ibu. Pak, ini apa? Remukan tulang berwarna putih terselip di antara baju-baju milik ibu. Tulang apa ini? Pak Haji memalingkan tanganku yang hendak menyentuh benda ini. Jangan kamu pegang, ini bukan tulang hewan, ucap Pak Haji membuatku semakin bingung. Lalu, ia merobek salah satu kain berwarna putih dan segera mengambil benda yang kuduga sebagai tulang. Mataku terbelalak melihatnya. Ternyata tulang tengkorak manusia. Masih utuh. Pak Haji, ini apa Pak? Maksud Bapak? Jangan banyak bicara dulu, biar Bapak yang merapikan ini. Degup jantungku tak karuan sekali. Pak Haji membongkar kembali satu sisi dari lemari ini, yaitu tempat gantungan baju. Ini membuang semua baju yang ada di dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sontak aku kembali terkejut. Ada apa lagi, Pak? Ini bapakmu, Adrian. Tulang belulang serta baju hitam milik bapak yang masih utuh membalut tubuhnya. Bapak, kamu diam saja, biar bapak yang membersihkan ini. Aku menangis histeris tak tertolong. Pak, ini bapak. Pak Haji pasti berbohong kan? Ia menoleh menatapku dengan alis yang menurun. Pak, aku tak percaya ini bapak. Aku akan menyelidiki dengan melapor ke polisi, Pak. Ucapku dengan nada cukup keras. Itu bagus. Laporkan saja, biar semuanya terungkap dengan jelas. Timbal Pak Haji padaku. Akan kuurus hari ini juga, Pak, ucapku. Baiklah, Adrian. Bapak akan mengurus jenazah bapakmu ini. Tak menunggu waktu lama, aku berlari dan segera menuju kantor polisi untuk menangani hal ini lebih lanjut. Hari sudah mulai petang. Pihak polisi aku sembangi sudah mulai berdatangan. Tulang belulang yang sudah berserakan gini sudah dirapikan oleh Pak Haji, serta tak lupa pakaian bapak yang dikenakan dulu. Kami akan menangani segera mungkin, Pak. Kami akan membawa semuanya untuk pemeriksaan lebih rinci, ucap salah satu pihak polisi ini. Pak, saya perlu ikut, tanyaku padanya. Tapi aku baru mengingat ibu sendirian di rumah dan aku menguncinya di dalam kamar. Dan seharian ibu di dalam sana. Ini gawat. Pak Haji, aku harus pulang sekarang. Ibu sendirian dan aku menguncinya di dalam kamar, ucapku. Pulanglah, biar bapak yang ikut ke polisi. Besok kamu kembali lagi ke rumah bapak. Aku mengangguk mengerti. Pak, tolong sekali harus diwakilkan Pak Haji Rosadi. Besok saya datang lagi, ucapku. Hari sudah malam saat aku kembali ke rumah. Astaga, ibu. Aku meninggalkannya di dalam kamar. Dengan buru-buru aku membuka pintu itu. Terdengar suara teriakan di kamar yang ingin memaksa keluar. Aku dengan tergesa-gesa membuka pintu kamar itu. Ibu, Bu. Ibu terlihat sedang merangkak sembari berteriak memanggil namaku. Dari mana kamu?
bentaknya padaku. Maaf Bu, aku ada urusan sebentar, ucapku pelan. Urusan apa? Tak perlu mengunci ibu seperti ini, timpalnya. Aku hanya menunduk. Tak berlangsung lama, ia menarik rambutku dan mulai memukuli dengan tangan kosongnya. Bu, jangan Bu. Dasar anak kurang ajar. Ibu memang sudah sedikit gila. Kemungkinan hal buruk ini akan bertambah buruk dan merusak otak ibu. Bu, ayo tidurlah. Jangan marah-marah seperti ini, ucapku. Tidak. Ibu akan menjalani ritual untuk menambah uang ibu, ucapnya dengan mata melotot ke arahku. Ritual apa lagi Bu? Uang kita sudah habis. Aku harus banting tulang mencari uang, jawabku. Uang kita tidak habis. Uang kita masih banyak tersimpan dan Raja Iblis itu akan memberikan kepada ibu. Aku tak mengerti lagi apa yang ibu tengah bicarakan. Ia memang sudah gila. Aku tak bisa hidup seperti ini terus-menerus. Kondisi ibu semakin hari semakin aneh. Pagi-pagi buta, aku pergi ke rumah Pak Haji Rosadi untuk menyelidiki kasus ini. Pak Haji, Pak. Sehabis subuh, aku memaksakan diri untuk menginjakkan kaki di rumah Pak Haji. Pagi sekali Adrian, ayo masuk. Bapak baru saja selesai salat subuh. Duduk dulu. Kamu tampak sangat khawatir, imbunya lagi. Napasku memang masih belum teratur. Iya Pak. Bagaimana penyelidikan kemarin? Ada sesuatu yang aneh. Terus jasad Bapak di mana Pak? Pak Haji tampak tegang dari raut wajahnya. Ia mengembuskan napas pelan. Ini kasus pembunuhan Adrian. Pihak penyelidik mungkin akan memeriksa ibumu, ucapnya pelan. Ibu, tak kuduga aku masih mengingat masa-masa di mana bapak dan ibu berkelahi. Apa mungkin ini penyebab meninggalnya bapak? Dan ibu, mengapa menutup hal ini? Tapi Pak, ibu terlihat sangat depresi dan hilang ingatan. Aku berniat memeriksa ibu ke dokter, ungkapku. Tidak apa-apa. Ibumu sekarang di mana? Tanyanya padaku. Dia masih tidur, Pak. Nanti aku akan pulang dulu. Ini alamat rumahku. Kalau pihak penyelidik ingin ke rumahku, Bapak bisa berikan alamat ini aja. Dan tolong Pak, rahasiakan hal ini. Tolong Adrian sampai masalah ini tuntas. Aku memohon pada pria tua ini agar ia terus bersamaku dalam kasus ini. Tenang Adrian, Bapak akan menuntaskan masalah ini. Pergilah, kasihan ibumu, jawabnya dengan senyum tipisnya. Sesampainya di rumah, aku segera mencari ibu. Bu, ibu masih di kamar, teriakku dari luar kamarnya. Namun, ibu tak menyambut apapun. Harusnya jam segini ibu sudah bangun. Ternyata pintu tak terkunci. Ibu terlihat masih berbaring. Tetapi setelah aku masuk, ia membuka matanya dan merintih kesakitan. Aku segera mendekat dan melihat kondisinya. Ibu kenapa? Apa yang sakit Bu? Tanyaku dengan jidat menggerut. Perut ibu sakit, jawabnya lirih. Ibu mau makan? Adrian ambilkan, timbalku. Ia menggeleng lalu menatap langit kamarnya, sembari berkata, Ibu sudah lupa semuanya. Ibu sudah lupa apa yang ibu sudah berbuat. Ibu hanya ingat dirimu saja, Adrian. Aku terus menatap ibu yang sedang berbicara sendiri. Lupa bagaimana, Bu? Ibu kenapa? Tanyaku heran. Ibu sudah lupa, Adrian. Kepala ibu sakit. Dada ibu sakit. Ibu tidak punya siapa-siapa kecuali kamu. Aku menggeleng keheranan. Mengapa ia terus berkata sedemikian? Tak berlangsung lama, ketukan pintu depan terdengar cukup keras dengan hentakan kaki beberapa orang.
Bu, Adrian ke depan dulu. Mungkin ada tamu. Seketika ia menarik lenganku, memaksa diriku agar tidak menemui siapa yang tengah mengetuk pintu. Tidak perlu, biarkan saja, ucapnya. Memangnya kenapa, Bu? Siapa tahu itu orang penting, sahutku. Ia menggeleng dengan tatapan mata tajam kepadaku. Tetapi aku berhasil melepaskan tangannya yang menghalangiku. Segera aku berlari. Aku tahu siapa yang tengah di depan. Aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa di part berikutnya. Saya Mang Iko pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.